Teori person-centered caregivers adalah pendekatan konseling yang berfokus klien sebagai pusat proses perubahan. Pendekatan ini meyakinkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan alam untuk berkembang dan menyelesaikan masalahnya, asalkan berada dalam lingkungan yang mendukung. Konselor tidak mendominasi, tapi memberikan suasana yang nyaman, empati, hangat, dan menerima tanpa syarat, sehingga klien dapat memahami dirinya, mengenali emosi, serta menemukan solusi dengan cara yang paling sesuai untuk dirinya. Manfaatnya itu, yang pertama, membantu kalian lebih mengenal dirinya, mengurangi kecemasan dan tekanan, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian, mendorong perubahan positif dalam perilaku dan emosi. Berikut ini adalah sesi konseling teori pendekatan person-centered caregivers. Selamat menyaksikan. Jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Udah lama banget gak ketemu. Ya nih udah lama banget, kabar aku sih baik. Kamu sendiri pasti gimana? Kabar aku baik. Jadi besok itu kantor aku ada event, datang ya? Kenapa tuh kalau boleh tahu? Event kuliner. Biar nanti saya usahain ya. Tapi kamu kenapa sih? Kelihatannya murung. Iya, hari ini kamu agak beda. Begini teman-teman, aku lagi punya masalah. Apa itu kedengarannya sih serius ya? Iya, bisa kamu ceritakan? Begini, belakangan ini aku sering merasa frustasi, depresi. Terkadang aku sering menyalahkan diri sendiri untuk hal yang nggak aku perbuat. Aku juga merasa sering down dengan tekanan diri sendiri. Saya punya ide. Saya punya teman seorang konselor, mungkin dia bisa bantu kamu. Mau nggak aku hubungin sekarang? Itu ide yang sangat bagus. Nggak perlu, aku nggak mau merepotkan orang lain tentang masalahku ini. Buset, itu tidak membebani, itu membantu. Jadi seorang konselor itu ada untuk membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Sebab kamu bisa menemukan jalan keluar dari masalah kamu ini. Betul yang dia ucapkan. Baiklah, mungkin aku bisa mencoba. Terima kasih teman-teman. Kalau gitu saya hubungi dulu ya teman saya itu. Saya sudah bicara dengan konselor itu. Katanya kamu bisa menemui dia hari ini. Kebetulan dia lagi free. 30 menit lagi kamu
menceritakan lebih lanjut tentang apa yang membuat kamu merasa stres? Saya merasa seperti tidak melakukan apa-apa dengan baik. Saya merasa semua yang saya lakukan itu tidak cukup. Saya merasa saya tidak bisa memperbaiki diri saya. Kamu merasa seperti tidak cukup baik ya, dan tidak tahu bagaimana cara meningkatkan diri kamu. Bisakah kamu ceritakan tentang apa yang kamu maksud dengan tidak cukup baik itu? Saya merasa saya tidak bisa mencapai tujuan saya. Saya sudah mencoba melakukan apa saja yang ingin saya lakukan. Saya merasa saya hanya menghabiskan waktu saya. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin memiliki karir yang bagus. Saya ingin memiliki keluarga yang bahagia. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara untuk mencapainya. Saya ingin menjadi lebih baik, memiliki karir yang sukses, dan memiliki keluarga yang bahagia. Itu adalah tujuan yang sangat baik. Apa yang kamu pikir akan membuat kamu merasa telah mencapai tujuan itu? Saya tidak tahu, saya hanya merasa seperti saya telah melakukan sesuatu yang benar dan mencapai sesuatu yang penting. Itu adalah perasaan yang sangat berharga. Saya di sini akan membantu kamu mencapai tujuan itu. Tapi saya ingin tahu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, dan itu sudah sangat cukup. Saya tidak tahu, saya merasa seperti saya tidak cukup baik. Kamu merasa seperti tidak cukup baik, itu pasti sangat sulit. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa kamu itu tidak sendirian, dan di sini saya akan membantu kamu melalui itu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang apa yang kamu rasakan ketika kamu mengetahui bahwa kamu tidak merasa cukup? Saya merasa saya seperti saya tidak memiliki harapan. Saya merasa saya tidak memenuhi harapan orang lain. Saya merasa seperti saya tidak bisa melakukan apa yang mereka ingin saya lakukan. Jadi kamu merasa seperti tidak bisa memenuhi harapan orang lain, dan itu pasti sangat sulit bagi kamu. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak harus memenuhi harapan orang lain untuk terlihat baik-baik saja. Kamu sudah cukup baik seperti kamu yang sekarang. Saya tidak tahu. Saya merasa seperti saya tidak cukup baik. Saya di sini untuk membantu kamu, dan saya ingin kamu tahu bahwa kamu sudah cukup baik. Kamu tidak harus berubah untuk menjadi apa yang orang inginkan. Seperti datang ke sini saja sudah termasuk hal yang sangat luar biasa, dan tidak semua orang mampu melakukannya. Saya tidak tahu. Saya hanya merasa sangat lelah. Itu adalah hal yang sangat wajar sebagaimana manusia. Saya di sini untuk membantu kamu. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kamu bisa beristirahat sekarang, dan kita bisa melanjutkan lain kali. Saya di sini ada untuk kamu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya merasa sedikit lebih baik sekarang. Baik, kita bisa bertemu lagi di hari yang sama di pekan depan. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Kak. Hari sekarang ya. Sekian praktek konseling kami. Untuk teman-teman, jangan ragu datang ke konselor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.